Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala jundihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun yang saya hormati pengurus Yayasan Cahaya Bangsa, yang saya hormati para asatidz dan asatidah, dewan guru semuanya. Yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Insya Allah kita yang hadir di kesempatan pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Walaupun kita bertemu melalui media online, mudah-mudahan semuanya ini tidak mengurangi nilai silaturahim kita, tidak mengurangi keberkahan pertemuan kita. Salawat serta salam tak lupa mari kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta kepada seluruh pengikut ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita tidak hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah suasana situasi, kondisi COVID-19 belum berlalu dari kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat sehat walafiat. Ya. Walaupun kegiatan pembelajaran offline sepertinya di Semarang ini belum dimulai. Ya. Di beberapa wilayah, Jawa Barat khususnya, anak-anak sekolah sudah masuk, tapi baru seminggu sudah dipulangkan lagi. Saya dapat kabar juga berita, besok ya, anak saya harus dijemput. Karena santri seluruhnya dipulangkan, padahal baru belajar seminggu. Luar biasa. Ya. Dan kita semua sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan COVID-19 ini. Oleh karena itu mungkin di Jawa Tengah khususnya di Semarang, ya, kenapa belum ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan pembelajaran offline, karena memang ya COVID-19 belum berlalu, dan ini marilah tetap kita terus berusaha dan berikhtiar maksimal, jaga jarak, hindari kerumunan, pakai masker, dan tetap cuci tangan. Mudah-mudahan ini menjadi bentuk ikhtiar maksimal kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pertolongan dan kesehatan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan pembahasan isi dari sebuah kitab yang cukup populer di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di masyarakat pesantren atau di dunia santri. Kenapa? Karena buku ini salah satu referensi dan menjadi materi yang rata-rata di pesantren itu diberikan oleh para kiainya kepada santri-santrinya memasuki masa pembelajaran. Apa kitab itu? Yaitu kitab Ta'limul Muta'allim wa Tariqut Ta'allum. Kalau boleh saya terjemahkan, Ta'limul Muta'allim itu adalah ya, pengajaran buat para penuntut ilmu di dalam bagaimana mencari menuntut ilmu, bagaimana metode cara menuntut ilmu. Ditulis oleh seorang ulama yang cukup populer. Beliau bernama Burhanuddin Az-Zarmuzi, wafat tahun 591 Hijriah.
kurang lebih 800 tahun beliau sudah wafat. Tapi walau 800 tahun beliau sudah meninggalkan kita, tapi seolah-olah namanya hidup. Kenapa? Karena karyanya. Karena ilmu yang ditinggalkannya. Begitulah memang. Seolah-olah Imam Az-Zarmuzi hidup di saat kita mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim. Benar kata Allah, wa tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Janganlah kau mengira orang yang wafat fi sabilillah itu mati. Tetapi ahyaun, mereka hidup. Selama orang wafatnya sedang fi sabilillah, dan salah satu makna fi sabilillah adalah orang yang sedang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, itu sesungguhnya dia dalam keadaan sabilillah. Hidup mereka, jasadnya mati, tapi ruhnya seolah-olah masih hidup dan ada di tengah-tengah kita. Wabil khusus ketika kita mengkaji karya beliau, seorang ulama besar yang sangat konsen terhadap dunia pendidikan. Nah, oleh karena itulah para asatidz semuanya, mari kita awali pertemuan kita, dan tidak ada salahnya kalau kita haturkan umul kitab buat beliau yang mengarang kitab ini, kita hadiahkan. Semoga ilmunya bermanfaat dan ilmunya membawa berkah kepada kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para guru, para asatidz yang saya hormati, sesuai dengan judulnya, buku ini adalah Ta'limul Muta'allim, pengajaran buat para penuntut ilmu, buat para murid. Jadi ini memang cocoknya itu, ini buat para pembelajar. Ini panjenengan semua sebenarnya para guru ya. Ini bukan para murid. Justru panjenengan semua yang harus menyampaikan kitab ini kepada murid-muridnya gitu. Tapi tidak masalah. Kenapa? Karena prinsipnya kita adalah semua, kalau tidak jadi murid, kita jadi guru. Kita boleh memiliki ilmu, kita boleh menjadi guru dalam ilmu tertentu, tapi bisa jadi dalam ilmu yang lain kita adalah sebagai seorang murid. Ya. Nah, permasalahannya adalah apa yang harus kita lakukan di saat kita menjadi seorang murid, di saat kita menjadi seorang penuntut ilmu. Maka salah satu di antara bekalnya itu adalah dia harus punya adab. Al-adab qoblal ilmu. Adab dulu sebelum ilmu. Begitulah dulu generasi salafus saleh di dalam menuntut ilmu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba membahas isi kitab ini. Dan saya yakin kalau kita mau bedah agar kita bisa mendapatkan kemanfaatan, ya harus kita bahas rinci bab berbab. Dan ini tidak mungkin dibahas dalam satu kali pertemuan. Kenapa? Karena bab yang akan dibahas dalam kitab ini ada 13 bab. Ya. Kalau satu kali pertemuan satu bab berarti 13 kali pertemuan. Kalau kita ingin mendapatkan manfaat isi kitab ini. Ya, kecuali kalau Bapak Ibu panjenengan semua baca sendiri, sebenarnya sudah selesai. Kitab ini sudah ditulis dan sudah diterjemah. Nggak tahu Bapak Ibu mungkin sudah dapat ya? Sudah pada punya ya terjemahannya ya? Nah, luar biasa. Sebenarnya kalau udah ada terjemahannya, udah baca saja. Berarti saya sebenarnya nggak usah nyampaikan ya kalau gitu. Bisa baca sendirilah gitu kan. Gitu. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan coba bahas bersama agar kita bisa mendapatkan manfaatnya, isinya apa sih kan gitu kan. Kita bahas, kita tadabburi makna pesan-pesan yang ada di balik kitab ini. Ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas, karena ini pertemuan perdana, kita langsung membahas tentang muqaddimahnya, Pak. Muqaddimatul muallif. Halaman berapa tuh? Halaman 30. Bukan, ini halamannya pakai Romawi ya, karena belum masuk halaman.
Kita bahas dulu dari muqaddimah dulu lah. Biografinya bisa dibaca, Bapak Ibu rahimakumullah. Yang jelas beliau itu adalah Al-Imam Burhanuddin Az-Zarmuji. Wafat tahun 591 Hijriah. Beliau ulama yang dia tinggal menetap pada waktu itu di saat dia wafat di mana? Az-Zarmuj. Az-Zarmuj itu sekarang wilayah ada di sekitar wilayah Turki. Jadi bukan orang Arab, dia di Turki yang itu. Karena kebetulan kita tahu bahwa sesungguhnya Islam pernah mengalami masa peradaban yang luar biasa dan Turki salah satu di antaranya adalah pusat peradaban. Dan kita akan banyak menyaksikan sebenarnya ulama-ulama besar itu dari wilayah Turki. Kita mengenal siapa itu, namanya Imam Ash-Shatibi, penulis kitab Al-Muwafaqat. Dia adalah orang yang lahir di sekitar Granada, Shatiba kan itu kan. Banyak. Dan kita tahu bahwa ulama-ulama besar itu tidak semua orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Dia orang Bukhares, wilayah sekitar Uni Soviet kalau dulu, Rusia. Ya, Uzbekistan, ya, di sana ada Dagestan dan wilayah di situlah. Karena begitulah dulu para ulama dalam menuntut ilmu. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, muqaddimah ini perlu kita bahas. Kenapa? Karena muqaddimah ini berisikan tentang background sejarah, latar belakang. Kenapa Imam Az-Zarmuji ini menulis sebuah kitab ini? Ya. Agar kemudian kita bisa merasakan dan kemudian kita coba analogikan dengan kondisi kekinian sekarang. Kenapa kemudian para kiai menjadikan kitab ini kitab wajib yang disampaikan kepada para santrinya ketika mereka mulai memasuki dunia pesantren. Ya. Masuk pesantren tuh, nah dikasih ini dulu gitu. Dan kita mari baca bersama. Nah, tetapi yang saya akan coba baca itu bukan terjemahannya tapi bahasa Arabnya. Karena saya tuh kalau ngajinya nggak pakai kajiannya bahasa Arab itu kayaknya kurang afdol gitu kan. Kurang menikmati gitu kan. Saya kalau baca terjemahannya itu biasa saja. Tapi kalau baca Arabnya itu lain gitu. Ya, lain. Tapi Ibu silakan kalau Ibu bacanya dari kiri, saya akan baca dari kanan gitu kan. Nah, kitabnya bisa di-download, kebetulan saya baru download tadi gitu kan. Dan kitabnya sudah dicetak juga bahasa Arab, tapi nanti saya belum beli. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif, muqaddimah dari penulis kitab ini. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelebihan, keutamaan kepada manusia, anak cucu Adam itu dengan ilmunya. Ya, memulai penulis kitab ini dalam muqaddimahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pujiannya itu adalah kenapa? Karena Allah telah mengangkat derajat anak cucu Adam, apalagi dia itu beriman kepada Allah sebagaimana tadi ayat yang dibaca oleh petugas, yarfa'illahu alladziina amanu walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ternyata kata pengarang kitab ini yang menjadikan manusia itu mulia di hadapan Allah di atas semua makhluknya, salah satunya adalah sebabnya karena ilmu. Laqad karramna bani Adam, sungguh telah Allah muliakan anak cucu Adam. Sampai malaikat disuruh bersujud. Bayangkan Bapak Ibu. Iblis disuruh bersujud. Walaupun malaikat awalnya bertanya dulu kepada Allah sebelum menciptakan Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah bermusyawarah dulu tuh sebelum menciptakan Adam. Dipanggil tuh malaikat. Hai malaikat, aku akan menjadikan khalifah. Ya. Di dunia ini, di bumi ini.
Malaikat bertanya, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima? Kenapa ya Rabb engkau akan menciptakan makhluk yang nanti di dunia ini akan melakukan banyak kerusakan dan menumpahkan darah? Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lam. Oh, aku lebih tahu daripada. Memang betul ada nanti di antara sekian manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi, pertumpahan darah. Tapi ada juga orang yang dengan ilmunya justru manusia hadir datang dalam rangka memakmurkan bumi ini, ya, dengan ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Wal amali ala jami'il alam, dan Allah memuliakan anak cucu Adam itu di atas makhluk yang ada di dunia ini. Jin sekalipun, tumbuh-tumbuhan sekalipun, ternyata salah satu rahasianya karena ilmu dan amal. Al ilmu wal amal. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil marwabil ajal. Salawat serta salam buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul, pemimpinnya bangsa Arab dan pemimpinnya bangsa Ajam. Ajam itu masyarakat di luar Arab, karena Nabi diutus bukan untuk orang Arab, tapi rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Wala alihi wa ashabihi, begitu juga salawat untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya. Ya nabiul ulumi wal hikam, di mana merekalah nabi, para sahabat adalah merupakan sumber ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah. Ya nabi itu sumber. Di Kudus itu ada namanya Ma'had Pesantren Tahfizil Quran. Namanya itu apa? Yanbu. Nah, mungkin terinspirasi dengan mukadimah ini. Yanbu itu muncul, terbit, ya. Ilmu dan hikmah. Jadi sumber ilmu dan hikmah itu adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya Anna Madinatul Ilmi, kata Nabi kan, aku adalah Madinahnya ilmu, pusatnya ilmu. Wa aliyun babuhu, pintunya adalah Ali. Nah, dalam riwayat yang lain. Kemudian apa itu? Wa ba'd. Setelah itu, falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi. Ketika saya melihat banyak daripada penuntut ilmu fi zamanina, pada masa kami ini, kapan? Bukan sekarang. Ketika pengarang kitab ini hidup. 800 tahun yang lalu. 8 abad yang lalu. Apa? Yajidduna wa ilal ilmi la yasiluna. Banyak orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Sungguh-sungguh. Tapi aneh. Mereka menuntut ilmu tapi tidak sampai kepada tujuan yang didapatkan. Gagal gitu kan. Menuntut ilmunya. Tidak sampai kepada apa yang dia cita-citakan. Apa? Min manafihi. Kalaupun dia menuntut ilmu tidak bermanfaat ilmunya. Wa samaratihi, begitu juga tidak membuahkan hasil. Berilmu tapi tidak ada buahnya. Apa maksudnya? Wahiya la amalu bihi wan nasri, tidak melahirkan amal dan tidak ada keinginan untuk menyebarkan ilmu yang sudah didapatkan. Jadi yang melatar belakangi kenapa kitab ini ditulis, pada waktu itu banyak orang-orang yang menuntut ilmu, banyak murid, banyak santri yang belajar, sungguh-sungguh belajarnya. Tapi kok yang didapatkan nggak ada. Apa yang didapatkan nggak ada? Satu, ilmunya dapat tapi tidak melahirkan amal. Ilmunya hanya untuk ilmu. Belajar ilmu hanya untuk tahu, bukan untuk diamalkan. Dan itu namanya kegagalan. Ya. Jadi kalau kita selama ini sudah menuntut ilmu, sudah tahu tapi tidak mengamalkannya, itu udah gagal itu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Allah murka
pada siapapun, kepada seorang yang dia tuh mengatakan dia tahu tapi tidak melakukan. Ya. Tidak manfaat. Bahkan bukan itu, wasamarotihi, tidak membuahkan hasil. Apa? Tidak ada keinginan untuk mendakwahkannya lagi, tidak keinginan untuk mengajarkannya lagi. Ilmu hanya untuk dirinya sendiri. Tidak diajarkan, tidak didakwahkan. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amal kasyajaru bila samar. Ilmu yang tidak melahirkan amal, ilmu yang tidak melahirkan karya nyata, itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Nauzubillah. Udah dapat ilmu, tapi nggak mau mengajarkannya lagi, gagal juga. Ilmu hanya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita sudah menjadi seorang murid, ya sedikit apapun yang kita miliki, ajarkan, sampaikan. Makanya kata Nabi apa? Balighu anni walau ayat, sampaikan lagi kepada orang lain. Walaupun cuma satu ayat yang kau dapatkan. Nabi selalu memotivasi kepada para sahabat, kalau habis ngaji, bubar dari majelis taklim, Rasul selalu pesan begini, fal yuballighu syahidul ghaib, yang hadir sekarang coba sampaikan lagi kepada yang tidak hadir. Kita sekarang jadi mutarabbi. Mutarabbi itu sebagai murid. Maka dalam waktu yang bersamaan kita juga harus seorang murabbi, seorang guru yang mengajarkan lagi kepada orang lain. Nah, pada waktu itulah banyak orang yang menuntut ilmu, tapi ilmu hanya sekedar tahu, tidak melahirkan amal. Banyak menuntut ilmu, tapi setelah dia dapat ilmunya hanya untuk diri sendirinya, tidak mau menyebarkannya, tidak mau mendakwahkannya. Maka karena dia ilmunya tidak melahirkan amal, maka apa akibatnya? Yukhramnya, mereka tidak mendapatkan manfaat. Apa sebabnya? Kama annahum akhta'u tariqahu. Sebabnya ternyata mereka salah jalan. Ya. Mereka telah salah dalam meniti jalan menuntut ilmunya. Metodenya salah. Wa taraku syara'itahu, dan mereka sebabnya karena meninggalkan syarat-syaratnya dalam menuntut ilmu. Wa kullu man akhta'a tariqa dhalla, maka setiap orang yang salah dalam menapaki jalan pasti dia akan tersesat. Kalau caranya salah, jalannya salah, maka ujung-ujungnya dia akan tersesat. Wala yanalul maqsud, maka otomatis dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang dituju. Ya. Apa yang diinginkannya tidak didapatkan. Kemanfaatan. Ya. Keberkahan menjadi tidak ada. Qalla, baik sedikit, au jalla, maupun banyak. Oleh karena itu, kata pengarang kitab ini, wa ahbabtu an ubayyin, aku sangat ingin pada kesempatan ini untuk menjelaskan lahum, kepada mereka para penuntut ilmu, para santri, para murid, thariqat ta'allum, cara, metode bagaimana kita belajar ala ma ra'aitu fil kutub, ya, sebagaimana yang aku lihat dari kitab-kitab yang lain yang sudah ditulis oleh para ulama. Wa sami'tu, dan dari apa yang pernah saya dengar dari guru-guru. Min asatidati, dari guru-guru saya, kata pengarang kitab ini. Jadi beliau mencoba menulis kitab ini berdasarkan apa? Kitab-kitab sebelumnya yang telah ditulis oleh para ulama terkait dengan bagaimana agar kita mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Agar bagaimana kita belajar sampai kepada apa yang kita cita-citakan. Sebelumnya sudah ada karya-karya imam sebelumnya dari guru-guru beliau. Dan guru-guru beliau, ini pengarang kitab ini adalah kebetulan beliau ini kalau dalam fikihnya itu masuk dalam mazhab fikih Hanafi. Ya, di daerah Turki itu lebih dominan mazhab Hanafi sampai sekarang. Gitu kan.
Ya. Kemudian apa? Begitu juga hikmah-hikmah dari kitab-kitab sebelumnya yang telah ditulis oleh para ulama-ulama sebelumnya. Akhirnya kemudian dia menulis kitab ini dan berharap ya doa dari siapa yang membaca, mengkaji ya, kitab ini dan orang-orang yang sangat mencintai ilmu, ikhlas ya untuk mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan ya di yaumul kiamat. Ba'da istakhartullaha fi. Setelah aku istikharah. Jadi luar biasa. Untuk menulis kitab ini, Imam Az-Zarmuzi itu istikharah dulu, Pak. Agar kitab ini berkah. Kalau ulama-ulama dulu itu memang istikharah itu tidak hanya untuk memilih calon pasangan nikah saja. Memilih dua pilihan yang kita bingung mana salah satunya. Untuk memantapkan menulis suatu kitab itu istikharah dulu. Imam Bukhari kita tahu dia hafal hadis 7.000 hadis. Yang hadis ini sudah diseleksi oleh beliau, tidak ada mirip-mirip kesamaan, dan 4.000 hadis lagi yang mirip-mirip. Setiap dia akan menulis hadis, itu dia istikharah dulu. Ya. Dia istikharah dulu luar biasa. Wasamaituhu, maka aku beri nama kitab ini apa? Ta'limul muta'allim fi tariqit ta'allum. Pengajaran bagi para penuntut ilmu di dalam metode menuntut ilmu. Ya. Pengajaran buat para murid, buat para pembelajar, buat para penuntut ilmu tentang bagaimana cara belajar yang baik dan benar. Metode belajar yang baik dan benar itu gimana caranya? Ya. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena metode, cara itu lebih utama, lebih baik daripada materi. Daripada konten yang akan disampaikan. Dalam dunia pendidikan itu ada istilah at-tariqah ahamu minal madah. Metode itu lebih penting daripada materi itu sendiri. Materi yang hebat, kalau seandainya disampaikan dengan metode yang salah, maka menjadi tidak hebat. Materi yang sulit, rumit, tapi disampaikan dengan metode yang hebat, bisa jadi mudah. Gitu kan. Ilmu Islam yang sangat bermanfaat, berkah, mengangkat derajat orang-orang yang memilikinya, itu tidak akan didapatkan musnah, hilang begitu saja, kalau dia cara menuntut ilmunya salah. Adabnya salah. Maka adab-adab inilah, cara-cara inilah sebagai wasilah untuk mendapatkan keberkahan ilmu yang didapat. Wa ja'altuhu fusulan. Kemudian aku membagi pembahasan kitab ini menjadi beberapa bab, beberapa fasal. Semuanya ada 13. Pasal yang pertama tentang fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadli. Definisi ilmu, fikih dan keutamaannya. Hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Yang kedua, fi niyatin fi halil ta'allum, niat di dalam belajar. Yang ketiga, fi ikhtiyaril ilmi wal ustad wasyarik wassabat. Bagaimana kita memilih ilmu yang akan dipelajari, memilih guru yang akan dijadikan sebagai sebuah rujukan, wasyarik, teman belajar, wassabat, dan kita tetap konsisten dalam belajar. Ada 13. Ya. Nah, ini tidak akan selesai dalam satu kali pertemuan. Nah, pada kesempatan ini kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan bab pertama. Bab pertama, ya. Sini tentang apa? Definisi ilmu, fikih dan keutamaannya. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadli. Bab tentang definisi ilmu, fikih dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu
itu adalah fardu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ya. Ini di dalam catatan kaki di situ disebutkan kalimat tambahan muslimatin ini itu sebenarnya ditinjau dari aspek kesohihannya itu lemah, gitu ya. Jadi yang sohih, yang benar itu adalah tidak ada kata muslimahnya. Tapi apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Karena maknanya kalaupun tidak disebut muslimatin sebenarnya sudah mencakup. Menuntut ilmu itu fardu wajib bagi setiap muslim. Nah, muslim laki, muslim perempuan. Tapi ini sebenarnya tidak usah diperdebatkan. Karena substansinya sama, maknanya sama. Ya. Cuma memang kalau hadis itu kan untuk memastikan bahwa itu benar-benar Nabi mengatakan seperti itu atau tidak. Nah, ini perlu dianalisa dari dua pendekatan sanad dan pendekatan matan seperti itu. Nah, tapi prinsipnya ini nggak usah diperdebatkan bahwa pengarang memulai pembahasannya ketika akan menjelaskan kepada kita tentang ilmu fikih dan keutamaannya mengutip sebuah hadis yang populer, insya Allah sudah kita hafal, anak-anak didik kita sudah hafal. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, cuma permasalahannya penjabaran hadis itu seperti apa, gitu kan? Aplikasi hadis itu, prakteknya di lapangan ketika kita menuntut ilmu, mencari ilmu itu gimana? Dijelaskan oleh siapa? Imam Az-Zarmuzi. I'lam, ketahuilah bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Betul. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Dalam hadis yang lain, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu sejak buayan sampai liang lahat. Dalam hadis yang lain, yang dimaukufkan oleh para ulama, sebagian mengatakan ini adalah pernyataan Imam Sayyidina Ali, utlubul ilma walau bisin, tuntut cari ilmu walaupun ke negeri Cina. Gitu. Saya tuh kalau mentadaburi hadis, pernyataan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu kalaupun kau harus pergi ke negeri Cina, berkesimpulan, oh berarti di saat Sayyidina Ali mengucapkan kalimat ini, pada waktu itu bisa jadi Cina itu menjadi sebuah negara yang sudah maju. Cuma jaraknya jauh gitu. Dan tidak salah memang. Kalau kita lihat coba kondisi sekarang itu Cina itu menjadi kekuatan satu dari 3 kekuatan dunia. Sekarang Amerika takut dengan Cina. Dia memiliki sistem militer yang lumayan canggih, kuat. Ekonominya jadi 10 tahun terakhir sampai kemudian pernah mengungguli Amerika kan itu. Kita lihat produk-produknya, produk-produk elektronik, produk-produk luar biasa. Otomotif gitu kan. Ini Cina kan luar biasa sekali. Gitu. Nah, kita tidak akan membahas masalah itu. Nah, kata pengarang kitab ini betul, menuntut ilmu itu wajib, fardu bagi seorang muslim dan muslimat. Cuma dalam praktek kita menuntut ilmu, dalam melaksanakan perintah Nabi, i'lam, ketahuilah bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Tapi tidak diharuskan, tidak diwajibkan setiap muslim itu menuntut ilmu, semua ilmu yang ada harus dituntut, harus dipelajari, harus dicari, harus didalami. Kenapa? Karena wa inna ma yuftaradu talabul ilmil hal, hanya saja akan tetapi yang diwajibkan kita menuntut ilmu itu ada sesuai dengan kondisi keadaan kita. Kama yuqalu, sebagaimana diungkapkan, istilah di saat masanya ada sebuah ungkapan masa ketika penulis kitab ini,
Afdalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling utama itu adalah ilmul hal. Wa afdalul amalal hifdul hal. Dan amalan yang paling utama adalah hifdul hal. Apa maksudnya? Ilmu yang paling utama itu yang harus kita pelajari adalah ilmu yang sesuai dengan kebutuhan kita sekarang mendesak apa, gitu kan. Dan amal yang paling utama dilakukan adalah amal yang itu menjadi prioritas utama dan kita butuh akan amal itu sekarang apa. Itu yang harus didahulukan. Karena ilmu itu begitu banyak. Ada ilmu kedokteran, ada ilmu tentang dunia tentang biologi, tentang ruang angkasa, ilmu astronomi, ada lagi ilmu tentang pertanian, ilmu tentang pendidikan, ilmu tentang apa lagi? Ilmu nuklir, ilmu tentang kedokteran, banyak ilmu. Ilmu agama juga lebih banyak lagi. Nah, apakah semua orang harus memiliki ilmu yang ada? Sementara kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Padahal ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu sedikit. Gitu. Nah, maka kata beliau, ya, yang diwajibkan, yang mendesak untuk kita pelajari adalah sesuai dengan kondisi mendesak kita sekarang apa. Wa yuftaradu 'alal muslim talabu ma yaqa'u lahu, dan diwajibkan kepada muslim itu untuk menuntut ilmu yang memang itu realistis dan terjadi pada saat dia hidup. Fi ayyi halin kana, dalam kondisi apapun. Fa innahu labudda lahu minas shalah. Contohnya apa? Contoh misalkan ya. Ada ilmu, tapi ilmu ini dibutuhkan setiap saat, tidak kondisional, dan itu memang faktanya kita lakukan setiap hari. Nah, kalau seandainya ada suatu pekerjaan, suatu amal, dan amal itu membutuhkan sebuah ilmu pengetahuan, dan amal itu sangat realistis dibutuhkan dan kita lakukan tiap hari, maka berarti ilmu itu menjadi ilmu yang menjadi prioritas utama dan mendesak. Contoh apa? Ya, la budda minas shalah. Fayuftaradu alaihi ilmun ma yaqa'u lahu fi sholatihi. Salat itu kan setiap hari kita lakukan berapa hari? 5 kali, dan tiap hari kita lakukan. Sholat itu bukan kita lakukan karena lagi mood kita sholat, kondisional, boleh sholat, boleh tidak, enggak. Karena ini sudah menjadi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan tiap hari. Dan memang kita lakukan. Maka karena sholat itu adalah amalan yang dilakukan setiap hari, maka nggak bisa lagi ditawar-tawar. Ilmu tentang sholat itu kita harus harus tahu gitu. Ya, biqadri ma yu'addi bihi fardhus sholat, ya, sesuai dengan ukuran-ukuran terkait dengan masalah kewajiban sholat. Apa syarat sholat itu apa? Itu harus tahu tuh. Rukun sholat itu apa? Bacaannya apa? Rakaatnya ada berapa? Wa yajibu alaihi biqadri ma yu'addi ilaihi iqamatul wajib. Begitu juga diwajibkan kita mempelajari juga hal-hal atau sarana-sarana yang menghantarkan sampainya kepada kewajiban itu. Li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan. Karena sarana yang menghantarkan kita kepada kewajiban yang kita lakukan, maka melaksanakan sarana-sarana itu menjadi wajib. Nah, ini menjadi dalam istilah fikih itu, maka nanti lahir ada istilah kaidah fikih. Al-amru bisyai'in amrun biwasaili. An-nahyu an syai'in nahyun an wasaili. Atau dalam istilah fikih itu, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak
sempurna kewajiban itu kecuali dengan melaksanakan sarana-sarananya, maka sarana-sarananya itu menjadi wajib. Harus kita lakukan. Contoh sholat. Sholat kan wajib. Kita lakukan. Sholat yang 5 waktu. Subuh wajib, zuhur wajib, ya, asar wajib. Waktunya sudah jelas, rakaatnya juga sudah jelas. Ya. Nah, tapi syaratnya sholat itu harus wudu. Gitu. Tidak mungkin sholat seseorang diterima kalau dia tidak wudu. La sholata liman lam yatawaddo. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak berwudu. Berwudu, hukum asalnya itu bukan wajib, sunnah. Bapak Ibu, sekarang boleh berwudu? Boleh. Gak berwudu juga nggak apa-apa, pilihan gitu. Dan kita dianjurkan, disunahkan untuk apa? Ya untuk menjaga agar kita dalam keadaan suci terus. Tapi kalau kita sudah mau sholat, azan sudah dikumandangkan, mau melaksanakan sholat, maka wudu bukan sunnah lagi, wajib. Kenapa? Karena sholat tidak akan sah kalau tidak ada wudu. Maka sarana-sarana yang menghantarkan sempurnanya kewajiban menjadi wajib juga, menjadi mendesak juga. Maka mengilmui bagaimana cara wudu yang benar itu menjadi fardu ain, harus semua umat Islam mempelajari. Itu baru sholat. Wa kadzalika shaum, begitu juga puasa, ilmu tentang puasa. Kapan? Kalau sudah mendekati bulan Ramadan, sebentar lagi mau bulan Ramadan, bagi mereka yang belum tahu bagaimana puasa bulan Ramadan, wajib dia tahu bagaimana dia puasa bulan Ramadan. Waz zakat, itu juga zakat. Kapan? Bagi orang yang kebetulan dia itu misalkan seorang kaya raya, kekayaannya sudah sampai nisab, walau punya emas, punya 2 kilo misalkan itu. Dia punya ladang sawah, setiap panen melebihi 5 kuintal, 1 ton, 2 ton. Di saat dia mau panen, di saat dia mau menjual emas, di saat di akhir tahun ketika dia mau menghitung untung rugi dalam bisnis, maka wajib ilmu zakat dia harus tahu. Kenapa? Karena pada waktu itu dia seorang yang wajib mengeluarkan zakat. Tapi bagi orang-orang yang miskin, misalkan ya, miskin, penghasilan cuma sebulan 2 juta, kemudian apalagi sawah gak punya, anak banyak, maka ilmu tentang zakat itu tidak mendesak, tidak wajib seperti wajibnya orang yang kaya. Kenapa? Karena tidak wakil, tidak realistis pada waktu itu. Maka kewajiban kita menuntut ilmu, ilmu apa yang kita pelajari itu kembali kepada kondisi kita. Itu yang lebih utama, gitu. Wal haji, haji. Orang sudah kaya raya, badannya sehat, tidak sakit, perjalanan aman, ada undangan untuk tahun ini berangkat menunaikan ibadah haji. Maka pada waktu itulah salah satu ilmu yang wajib mendesak, yang fardu, ilmu tentang wajib. Bagi mereka yang nggak punya ongkos, miskin, tidak wajib. Tapi bukan tidak boleh belajar, boleh belajar silahkan. Tapi tidak mendesak, tidak sefardu, tidak seutama siapa? Tidak seutamanya, tidak sefardu, sewajibnya orang yang memang sudah jelas kapan dia berangkat, biayanya ada, ongkosnya ada. Gitu. Wa kadzalika al-buyu, begitu juga apa? Dalam masalah ilmu tentang jual beli. Profesi kita sebagai guru, nggak pernah jualan, misalkan. Nggak pernah jualan. Sahabat kita kerjaannya memang apa? Dia seorang pedagang. Tiap hari dia jual beli. Entah apa yang dijual. Maka perbedaan dalam mensikapi ilmu jual beli itu berbeda. Bagi seorang jual beli, maka menuntut ilmu tentang bagaimana jual beli yang benar, itu maka fardu, maka wajib, harus mutlak dibutuhkan.
Tapi bagi mereka sebagai seorang petani, maka Pak tidak sefardu. Boleh belajar dia tentang jual beli? Boleh. Tapi tidak fardu ain bagi dia. Ya. Nah, begitu dalam menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu adalah fardu wajib bagi setiap muslim. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, wa kullu man istaghala bi syai'in minha, siapapun orang yang disibukkan dengan sesuatu aktivitas apapun kegiatannya, yuftaradu alaihi ilmu taharruz anil haram fihi, maka seseorang juga diwajibkan untuk mempelajari, untuk memahami tentang apa yang diharamkan untuknya yang tidak boleh diperbuat. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmul ahwalil qalbi. Begitu juga kita dianjurkan untuk mempelajari, mengilmui tentang kondisi hati kita. Apa salah satunya? Minat tawakal. Nah, kalau bab masalah tawakal itu termasuk ilmu yang wajib fardhu ain oleh semua orang, oleh semua muslim. Kenapa? Karena yang namanya tawakal itu sesuatu yang dibutuhkan setiap saat, setiap waktu, dan ini tidak dibatasi oleh zaman kapanpun. Ilmu tentang kondisi hati. Ya. Ilmu yang membahas yang banyak seputar tentang hati itu, kalau dalam istilah kajian Islam, itu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu juga menjadi bagian daripada apa? Ilmu akidah. Tazkiyatun nafs. Nah, ini fardu ain. Kalau ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang pertanian, itu fardu kifayah. Apabila ada sebagian masyarakat yang mempelajari tentang kedokteran, tentang pertanian, dan cukup ya untuk bisa mengobati masyarakat yang ada di tempat itu, maka tidak harus semua jadi dokter, kan gitu. Kalau ada sebagian masyarakat kita yang belajar tentang pertanian dan dengan belajarnya dia cukuplah bagi masyarakat yang di setempat bisa mengajarkannya lagi, maka tidak usah semua harus jadi petani. Kenapa? Karena itu tidak menjadi kebutuhan semua orang. Tapi kalau masalah bab hati, kebersihan hati, kebeningan jiwa, itu semua mutlak manusia butuh. Manusia perlu. Maka belajar ilmu tentang bagaimana menata hati, membersihkan jiwa, itu menjadi fardu ain. Berbeda dengan belajar matematika, berbeda dengan belajar bahasa Inggris, berbeda dengan belajar ilmu biologi. Kalau ilmu tentang tazkiyatun nafs, itu wajib semua orang. Gitu. Makanya dalam Al-Quran, salah satu di antara misi Nabi itu apa? Tazkiyatun nafs. Al-Jum'ah ayat 2, surat 62 ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Gitu. Ya. Dialah Allah yang telah mengutus seorang nabi, seorang rasul yang diutus ke muka bumi ini. Misinya ada 3. Apa? 1 adalah yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya. Yang kedua apa? Wa yuzakkihim, dan mensucikannya, jiwa-jiwanya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepadanya Alkitab dan hikmah. Gitu. Nah, Nabi disebutkan dalam ayat ini oleh Allah, salah satu misinya Pak, tazkiyatun nafs. Kenapa tazkiyatun nafs itu menjadi misi utama Rasulullah? Karena yang namanya kebeningan hati, kebersihan jiwa itu kebutuhan setiap saat. Makanya ilmu tentang akhlak yang membahas tentang bagaimana kita memiliki hati yang bersih itu, kalau dalam istilah disiplin ilmu keislaman itu namanya ilmu akhlak, itu harus semua orang mempelajarinya, mengetahuinya. Karena ini yang akan menjadikan ukuran ya
kemuliaan seseorang. Yauma la yanfa'u wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana nanti tidak akan bermanfaat anak dan harta kecuali mereka yang dia mendatangi Allah dengan hati yang bersih. Contohnya apa? Tentang kondisi hati, ilmu yang dibutuhkan, dan ini semua orang harus tahu. Apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tentang tawakal. Wal inabah, ilmu tentang bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat. Wal khasyah. Khasyah itu apa? Takut kita kepada Allah. Ar-ridha, belajar untuk kita memiliki sikap ridha kepada Allah. Kenapa? Semuanya itu harus dipelajari karena fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Karena ini semuanya terjadi dalam setiap kondisi hati kita dibutuhkan. Ya. Seperti itu. Kemudian wa kadzalika, demikian juga wa syaraful ilmi, nah lihat, dan kemuliaan ilmu itu la yakhfa ala ahadin, semua orang sudah pada tahu, tidak ada tersembunyi lagi. Ilmu itu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idh huwa al-mukhtasu bil insaniyah, karena itu merupakan sifat kemanusiaan. Kelebihan dan perbedaan kenapa manusia itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi berbeda dengan makhluk-makhluk di antara makhluk yang ada. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memuliakan Adam, iblis disuruh sujud. Salah satu di antaranya adalah kenapa? Karena itulah yang ada dalam diri manusia yang menyebabkan manusia itu berbeda dengan hewan, dengan makhluk-makhluk yang lain, di antaranya adalah karena ilmunya. Ya. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin, kemuliaan ilmu itu sudah tidak diragukan lagi. Bahwa semua orang sudah pada tahu. Idhuwal mukhtasu bil insaniyah, karena ilmu itulah yang menjadikan ciri khusus yang dimiliki oleh manusia. Li'anna jami'al khisal siwal ilmi yastariku fihal insan. Karena sifat-sifat yang ada dalam manusia, selain ilmu, maka makhluk yang lain juga punya. Hewan juga punya. Contoh apa? Asy-syaja'ah. Syaja'ah itu apa? Berani. Kalau manusia memiliki sifat asy-syaja'ah, pemberani, maka macan, singa, itu bisa jadi mengalahkan keberanian manusia. Karena sifat berani manusia dimiliki oleh sifat macan atau singa, raja hutan. Kalau manusia itu punya kekuatan fisik, ya seperti Ade Rai misalkan itu, fisiknya sangat atletis. Nah, setiap hari dia sport, dia ikut fitness, makanannya dijaga, telur sekian biji. Badannya kuat, badannya membentuk. Sedemikian rupa, perutnya six-pack. Mengeras perutnya bagaikan tumpukan batu, misalkan itu. Itu sifat manusia, fisiknya. Tapi kalau itu apa? Banteng mungkin lebih kuat badannya gitu. Waljud wasyafaqah, itu juga apa? Kedermawanan, kasih sayang. Ya. Manusia, orang tua cinta kepada anaknya. Seseorang punya belas kasihan terhadap saudaranya. Hewan punya nggak? Punya itu. Saya pernah lihat di YouTube itu ada ya seekor kerbau misalkan yang dikejar-kejar oleh singa. Tapi luar biasa itu kerbau, teman-temannya pada datang mengeroyok, membantunya gitu. Ada seekor ikan dikasih makan, dikasih umpan sama itik, macam-macam gitu. Akhirnya berarti apa yang ada dalam diri manusia, hewan juga punya. Cuma satu yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain selain manusia, apa? Siwal ilmi, ilmu.
Ada yang bertanya, tapi Pak Ustadz katanya saya melihat itu. Ada seekor ayam, seekor ayam itu kalau lagi ngeram, itu suka membulak-balikan telur itu. Siapa yang ngajarinya? Kok dia pinter ya? Itu bukan ilmu, apa? Insting, naluri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hewan. Tapi bukan berdasarkan ilmu penelitian. Ya. Nah, manusia itu luar biasa karena ilmu. Nah, dikarenakan ilmu ini apa? Wabihi azharallahu ta'ala. Oleh karena itulah Allah muliakan anak cucu Adam alal malaikah, daripada malaikat sekalipun. Wa amarahum bisujud, bahkan malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud. Bayangkan, malaikat yang selama ini kerjaannya dia taat kepada Allah, sujud, tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, pada waktu itu apa? Malaikat disuruh sujud. Jin, iblis disuruh sujud. Hanya saja iblis menolak untuk sujud. Kenapa? Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ilal bir, rahasianya. Kenapa? Karena kemuliaan ilmu itu adalah sebagai sarana yang akan menghantarkan kepada kebaikan. Wa taqwal ladzi bihi yastahiqul karamah indallahi ta'ala. Dan kebaikan serta ketakwaan itulah yang nanti akan berhak menghantarkan seseorang untuk mendapatkan karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa sa'adatal abadiyah, dan kebahagiaan abadi. Yang menghantarkan seorang menjadi manusia yang baik, yang bertakwa, yang bisa melebihi kemuliaan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya adalah itu berawal dari ilmu. Makanya Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa darajat. Oleh karena itulah maka dikatakan kamakila li Muhammad bin Hasan, kepada seorang yang bernama Muhammad bin Hasan, ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Pelajarilah ilmu, karena ilmu itu adalah merupakan menghias bagi pemiliknya. Wa fadlun wa unwanun likulil mahamid. Begitu juga merupakan sebuah tanda-tanda pujian-pujian bagi pemiliknya. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadah. Maka jadikanlah orang yang setiap hari tidak ada kecuali bertambah ilmunya. Sedikit pun ilmu yang bertambah, apapun ilmu itu bentuknya, asalkan itu bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan buat diri, keluarga, masyarakat, maka jadilah kita orang yang senantiasa bertambah ilmu. Kita selalu berdoa setiap hari, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kenapa? Karena kemuliaan adalah ditentukan oleh ilmu itu. Ilmu tentu yang melahirkan amal. Ziyadatan minal ilmi wasbah fi biharil fawaid. Maka berenanglah engkau di lautan kebermanfaatan. Ini perintah untuk kita senantiasa menambah dan terus menambah ilmu. Tapi bukan hanya ilmu saja. Ilmu tanpa dibarengi dengan pemahaman yang benar. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man amil syai'an biduni fikhin wa fahmin kana yufsiduhu aktsaru mimma yuslih. Barang siapa seorang yang beramal tanpa dibarengi dengan ilmu dan pemahaman yang benar, kerusakannya akan lebih banyak daripada kemanfaatannya. Apa? Tafaqqah. Tanamkanlah ke dalam diri engkau fikih. Apa? Pahamilah. Dalamilah ilmu fikih, tafaqqah. Ini tentang keutamaan fikih. Ilmu fikih. Fikih secara bahasa artinya paham. Sedangkan yang dimaksud oleh para ulama adalah fahmu ahkami syar'iyyati min adillatiha at-tafsiliyah. Memahami hukum-hukum syarak tentang amalan-amalan yang bersifat fisik. Ya. Apa? Tentang sholat, syarat dan rukunnya, puasa, syarat dan rukunnya yang batalkan,
haji, ibadah-ibadah yang sifatnya fisik bisa dilihat. Hukum-hukumnya yang bersangkutan, mana halal, mana haram. Melalui dalil-dalil yang terperinci. Apa? Tafaqqah, dalamilah fikih. Tapi bukan hanya sekedar paham, tapi pemahaman yang melahirkan sebuah amal. Kenapa? Afdalu qaidin ilal birri wat taqwa. Kenapa? Karena pemahaman seseorang tentang fikih itu adalah merupakan apa? Pemimpin yang utama untuk mengantarkannya kepada kebaikan dan ketakwaan, wa adalu qasidin, dan tujuan yang sangat mulia. Huwal ilmul hadi ila sananil huda. Dialah ilmu yang akan memberikan petunjuk. Wal hismul ladzi yunji min jami'i syada'id. Dialah ilmu yang akan membentengi kita, menyelamatkan kita dari segala permasalahan yang ada. Fa inna fiha wahidan mutawarri'an asaddu ala syaitonin min alfin abid. Ketahuilah, kalau seandainya ada seorang fikih, ahli fikih yang mengerti tentang hukum-hukum suatu permasalahan yang berkaitan dengan masalah ibadah, satu orang saja, ditambah dia lagi warok artinya orang yang sangat hati-hati untuk dia menghindar dari syubhat, menghindar dari haram, menghindar dari makruh, maka asyaddu ala syaitonin, itu lebih berat bagi syaitan min alfin abid, daripada 1000 orang yang ahli ibadah, tapi ahli ibadahnya itu dia tidak memiliki ilmu. Jadi itu ilmu yang paling utama, fardu ain. Kenapa? Karena berbicara tentang masalah kebutuhan kita sehari-hari, masalah ibadah. Wa kadzalika yuftaradul ilmi fi sairil akhlaq. Begitu juga diwajibkan untuk mengilmui, belajar ilmu tentang akhlak. Semua berkaitan dengan perilaku. Tadi tentang masalah fikih, ibadah, tentang masalah hati, menata hati, ya, karena itu adalah kebutuhan kita sehari-hari, tawakal, ikhlas, sabar, dan yang lainnya. Maka yang selanjutnya adalah wa kadzalika yuftaradul ilmi fi sairil akhlaq. Maka demikian juga diwajibkan kepada setiap muslim untuk belajar ilmu tentang semua akhlakul karimah. Seperti apa? Al-jud. Al-jud itu apa? Kedermawanan. Wal bukhl. Bukhl itu apa? Kikir. Pelit. Ya. Kok kenapa berbicara tentang pelit, kikir dipelajari? Nah, karena kita dengan belajar tentang kikir, pelit, bahaya, ancaman bagi mereka yang kikir, pelit, maka akan menjadi orang yang al-jud. Wal jubni wal jur'ah, belajar tentang pengecut serta berani. Di kedermawanan harus dipelajari juga apa keutamaan tentang dermawan. Kikir, pelit, bakhil, apa? Ya, dampak negatif dari orang yang kikir, pelit. Dipelajari. Karena ini berbicara masalah akhlak. Wal jubni, sifat pengecut, masalah. Namanya al-jubn. Wajib dipelajari? Wajib. Kenapa? Karena dengan mempelajari bahaya orang yang pengecut, maka akhirnya akan menumbuhkan dalam diri kita ajurah, pemberani. Wa takabbur wa tawadhu. Wajib belajar tentang takabbur dan tawadhu. Takabbur kebalikannya tawadhu. Takabbur adalah sombong, jumawa, tawadhu rendah hati. Ketika kita belajar memahami tentang bahaya takabbur, la yadkhulul jannata man qala fi qalbihi syai'un minal kibr. Tidak akan masuk surga seseorang barang siapa yang di dalam hatinya ada penyakit kibr, sombong, jumawa, walaupun sebesar biji zarrah. Kalau sebesar biji zarrah kesombongan saja akan menghalangi seseorang untuk masuk surga, maka apa yang harus kita lakukan? Gak ada kecuali tawadhu, rendah hati. Wal fikh wal israf wa taqdir. Begitu juga memahami tentang bahaya al-israf, berlebih-lebihan dalam segala hal. Wa taqdir, ya. Berlebih-lebihan. Allah tidak suka dengan orang yang selalu bersikap berlebih-lebihan dalam segala urusan.
Dalam makan nggak boleh berlebihan, dalam minum nggak boleh berlebihan. Kulu wasrabu wala tusrifu. Silakan makan, silakan minum, jangan berlebih-lebihan. Karena segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Ya. Nah, kita dianjurkan untuk belajar. Dan ini fardu ain. Karena ini berkaitan dengan masalah akhlak. Berkaitan dengan masalah akhlak, ya, berkaitan dengan kebeningan hati yang kebutuhannya itu dibutuhkan setiap saat dan setiap waktu. Ya. Wa qad sannafa Syekhul Imam Al-Ajal Asy-Syahid Nasiruddin Abdul Qasim rahimallahu kitaban fil akhlak. Oleh karena itulah maka seorang ulama besar yang bernama Imam Syahid Nasiruddin, ya, dia pernah menulis sebuah kitab khusus tentang akhlak. Fayajibu ala kulli muslimin hifdon, maka setiap muslim wajib menghafalnya, wajib menjaganya, wajib mempelajarinya. Ya. Kemudian wa amma hibdu ma yaqa'u fil ahayin, adapun kita mempelajari sesuatu yang terjadinya kadang-kadang terjadi, kadang-kadang tidak, gitu. Tidak dibutuhkan setiap saat, setiap waktu, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu saja itu ilmunya dibutuhkan. Maka fa fardu ala sabilil kifayah. Kewajibannya itu adalah hukumnya fardu kifayah. Di ilmu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu adalah ilmu yang dibutuhkan. Ilmu itu kenapa? Karena kebutuhannya itu dibutuhkan setiap saat, setiap waktu, setiap ruang. Tapi ada sesuatu yang dibutuhkan, yaitu dalam kondisi di satu dibutuhkan, dalam kondisi yang lain tidak dibutuhkan. Maka itu tidak menjadi fardu ain. Karena itu apa? Idza qama bihi ba'du, kalau seandainya ada sebagian umat Islam mempelajarinya fi baldati, di sebuah negeri, saqata 'alal baqin, maka yakun fil baldati man yakum bihi istaraku jami'an fil ma'athim. Tapi kalau seandainya penduduk semua negeri tidak mempelajarinya, maka semua ikut berdosa. Itulah yang disebut dengan fardu kifayah. Apa ilmu apa? Selain ilmu-ilmu yang tadi disebutkan. Ilmu kedokteran, ya, ilmu tentang perdagangan, perbintangan, bagaimana kita mengukur, ya, posisi-posisi planet-planet, bintang gemintang, sehingga kita bisa kemudian menetapkan tanggal 1 itu kapan. Ilmu hisab dan yang lainnya. Nah, itu tidak harus semua orang. Karena dibutuhkannya juga kondisional dalam situasi-situasi tertentu saja. Wa yajibu 'alal iman an ya'murahum bidzalik. Oleh karena itulah maka kewajiban imam, kewajiban pemimpin untuk mengantarkan, memerintahkan kepada rakyatnya, wa yuzbir ahlal baldah ala dzalik. Bahkan kalau seandainya ada di antara penduduk suatu negeri gak ada satu orang pun yang mempelajari ilmu tertentu, maka pemerintah dalam hal ini pemimpin wajib memaksanya rakyatnya untuk ada di antara mereka salah satu yang mempelajari ilmu-ilmu tertentu. Ya. Wakilah dan dikatakan innal ilma yaqa'u ala nafsihi fi jamil ahwal bimanzilati ta'amul ladzi la budda likulli wahidin min dzalik. Perumpamaan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, yang itu dibutuhkan setiap hari, setiap saat, dan kita butuh akan ilmu itu, seperti apa? Seperti seseorang membutuhkan makanan. Orang kalau tidak makan mati. Oleh karena itulah maka makanan menjadi kebutuhan. Ya, maka umat Islam atau manusia diperintahkan untuk mencari makanan. Kenapa? Kalau manusia nggak makan mati. Nah, demikian juga ilmu. Ada ilmu yang kalau seandainya kita tidak mempelajarinya, maka menyebabkan manusia seperti dia itu tidak makan. Maka ilmu ibarat nutrisi. Ya.
Nah, ada ilmu yang itu seolah-olah di rumah kita itu bagikan makanan. Maka ilmu yang seperti makanan itulah yang wajib dipelajari dan sifatnya fardu ain. Wa alima ma yaqum fil ahyin bi manzilatid dawa. Begitu juga perumpamaan kita mempelajari ilmu yang fardu kifayah itu. Ibarat seseorang ya, di rumahnya itu butuh akan obat. Obat itu tidak dibutuhkan setiap saat, setiap waktu. Kapan? Obat dibutuhkan ketika kita sakit. Nah, ilmu yang hukumnya fardu kifayah itu seperti seseorang membutuhkan obat. Dibutuhkannya kapan saja. Maka tidak semua orang harus mempelajarinya. Karena ilmu yang fardu kifayah itu ibarat obat yang dibutuhkan oleh manusia. Orang yang sehat gak butuh obat. Obat itu dibutuhkan ketika sakit. Maka fardu kifayah hukumnya. Ya, dibutuhkan kapan-kapan saja. Ketika sakit panas, minum paracetamol. Ya. Ketika sakit perut, minum obat sakit perut misalkan. Itu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan itu tidak semua orang harus mempelajari. Kedokteran, ilmu pertanian, ya, ilmu astronomi. Wa ilmun nujum bimanzilatil marad. Nah, ada ilmu yang kalau boleh kita ibaratkan itu seperti penyakit. Yang setiap orang tidak perlu, tidak butuh, bahkan harus dijauhi. Kenapa? Karena itu penyakit. Karena setiap orang tidak suka akan namanya penyakit. Apa? Salah satunya ilmu nujum, ilmu perbintangan. Ilmu tentang ramalan. Ya, kamu lahirnya bulan apa? Oh, saya bulan namanya bulan Aries. Oh, Aries itu jodohnya lancar, rezeki agak sedikit tersendat. Kemudian bagaimana ramalan masa depan? Oh, Aries itu cocoknya harus dengan apa? Ya, bintang apa? Bintang Leo misalkan. Gak ada hubungannya nasib seseorang dengan bintang kelahirannya. Itu dosa, itu harus dihindari. Kenapa? Itu penyakit. Karena itu bagian daripada syirik. Syirik itu akan mengotori jiwa kita, dan syirik itu akan menghantarkan seseorang apa? Allah tidak akan menerima syirik. Syirik akan menghanguskan amalan kebaikan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang musyrik itu adalah apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Hatta syiriknya syirik kecil. Inni akhafu ma akhwafu min ummati, ada satu yang aku takutkan. Ini terjadi pada umatku yang mungkin sebagian orang, banyak orang gak paham, gak sadar. Apa yang aku paling takutkan yang terjadi pada umatku? Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Bagaikan sembunyinya itu, gak sadarnya banyak orang terjerumus. Kanamlah yadubbu, bagaikan semut hitam merayap di batu hitam berada di tengah kegelapan malam. Itu syirik. Maka belajar tentang sesuatu yang mengarahkan kepada syirik, maka bukan fardu kifayah, apalagi fardu ain, haramun, harus dijauhi, tidak boleh dipelajari. Ilmu syirik, apalagi ilmu nujum, apalagi ilmu sihir, ya, itu nggak boleh. Karena itu bagaikan apa? Bagaikan penyakit yang harus dijauhi. Wa ilmun nujum, adapun ilmu tentang perbintangan, ramalan, bimanzilatil marad, itu seperti penyakit. Fata'allumuhu, maka mempelajarinya haramun. Haram li'annahu la yadurru wa la yanfa', karena itu tidak memberikan manfaat sedikit pun. Wal harabu min qada'illah wa qadrihi ghairu mungkin, dan kita lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Oleh karena itulah fayan bagi likulli muslimin an yashtagilla fi jami' awqatihi bidzikrillah. Sudah selayaknya setiap muslim untuk menyibukkan diri, mengisi waktu-waktunya zikir kepada Allah. Wa du'a, berdoa. Wa tadarru, dan merendahkan diri. Wa qiraatul Qur'an, begitu juga membaca Quran. Was sadaqat, dan banyak bersedekah. Wa yas'alullaha ta'ala al-'afwa, dan kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kesehatan kepada kita fid dunya, baik urusan dunia wal akhirah. Liyasunahullahu ta'ala,
agar Allah membentengi diri kita anil bala wal afat, dari segala bentuk bencana dan mara bahaya. Nah, di akhir mukadimah ini, bab pertama ini, penulis mengajak kepada kita untuk senantiasa mengisi waktu-waktu kosong kita dan memanfaatkannya. Satu, perbanyak untuk zikir kepada Allah, berdoa dengan penuh kerendahan, membaca Quran, bersedekah, dan meminta kepada Allah diberikan nikmat sehat walafiat untuk urusan dunia dan urusan akhirat, agar Allah menjaga kita dari berbagai bencana dan malapetaka. Fa inna man ruziqad du'a lam yuhramul ijabah. Barang siapa seseorang yang diberikan kemampuan untuk berdoa, diberikan rezeki untuk senantiasa mudah berdoa, lam yuhramul ijabah, insya Allah tidak akan ditolak doanya, akan diijabahkan. Ya. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Apabila bertanya kepadaku hamba-hambaku, wahai Nabi, katakan aku dekat. Ujibu da'watid da'i. Aku akan mengabulkan doa itu. Fa in kanal bala'u muqaddiran, walaupun seandainya bala sudah Allah tetapkan, yusibuhu, akan mengenainya, la mahalatun, maka tidak akan terjadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala menolak. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka perbanyaklah doa. Wa yarzuquhu sabru barakati du'ahi, dan Allah akan memberikan rezeki kesabaran dengan doanya. Allahumma illa idza ta'allama man nujum. Ya Allah, kita berdoa kepada Allah apabila engkau belajar tentang ilmu nujum. Ya, qaddara ma yurafu bil qiblah wa awqatus shalah fayajuzu dzalik. Adapun yang dimaksud dengan ilmu nujum itu kalau seandainya ilmu tentang bagaimana menentukan arah kiblat, ya. Kita belajar ilmu nujum dengan tujuan untuk kita tahu mana barat, mana timur, nah itu nggak apa-apa. Ya, karena itu tidak ada kaitan dengan ramalan, itu tidak syirik. Tapi yang tidak boleh itu tadi, ilmu tentang nasib manusia ditentukan oleh bintang, itu syirik, nggak boleh. Ya, tapi kalau ilmu nujum dalam arti posisi bintang ini di sini, berarti barat di situ, timur berarti di situ, itu nggak apa-apa. Wa amma ta'allumu ilmi tib, adapun belajar tentang ilmu kedokteran, fayajuzu, diperbolehkan. Li'annahu sababun minal asbab, karena itu bagian daripada sebab. Fayajuzu ta'allumu, maka diperbolehkan untuk mempelajarinya, kasairil asbab, sebagaimana kita juga mempelajari sebab-sebab yang lain. Wa qad tadawan Nabi, karena Nabi juga pernah berobat. Begitu. Berobatnya seseorang itu tidak menafikan ikhtiar, tidak menafikan tawakal pada Allah. Kenapa? Karena sebab juga diperintahkan oleh Allah, selama kita tidak meyakini bahwa yang membuat seorang sembuh atau tidak itu adalah karena sebabnya itu. Allah lah yang menyembuhkan. Wa haka ani Syafi'i, maka Imam Syafi'i diriwayatkan dalam sebuah pernyataannya, dia berkata, al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua. Ilmu fikih, satu ilmu fikih, tentang hukum syarat sah sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya, tentang bagaimana kita beribadah yang baik dan yang benar. Dan yang kedua adalah, kata beliau, apa? Wal ilmu tibbi lil abdan, dan ilmu kedokteran yang dibutuhkan untuk kesehatan badan. Kalau fikih untuk kesehatan agama, kalau ilmu kedokteran untuk kesehatan badan kita. Wa amma wara'a dzalika balaghatul majlis, adapun selebihnya itu hanya tambahan saja. Wa amma tafsirul ilmi, adapun tafsirul ilmi yang dimaksud dengan ilmu tadi sudah dibahas tentang fikih. Sudah dibahas apa yang perlu wajib dipelajari, mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah, sudah kita bahas. Yang terakhir, adapun yang dimaksud dengan ilmu, fahuwa sifatun, sifat yatahalla bihal madkur liman qamat bihi, adalah sesuatu yang bisa seseorang mengungkap apa yang selama ini dia tidak tahu. Wal fikhu, sedangkan fikih, ma'rifatud daqaiqul ilmi ma'anau'in ilaj, yaitu apa? Ilmu yang sangat mendalam. Imam Abu Hanifah berkata, al-fikhu ma'rifatun nafs, fikih itu adalah mengenal jiwa, malaha, apa yang dimiliki oleh jiwa, wa ma'alaiha, dan apa yang harus dilakukan oleh jiwa manusia itu sendiri. Ya. Dan kemudian
Wa qala berkata, mal ilmu illal lil amali bihi. Tidaklah ilmu itu melainkan untuk diamalkan. Wal amalu bihi, dan amal itu tarkul ajil lil ajil. Fayan bagil insan, maka sudah selayaknya manusia an la yaghfal an nafsi, untuk tidak lalai terhadap dirinya, wa ma yanfa'uha, dan apa yang berikan manfaat untuknya, wa ma yadurruha, dan apa yang bisa membahayakan, bi auladha, ya, untuk urusan dunianya, wa ukhraha, untuk urusan akhiratnya, wa yastajlibu ma yanfa'uha, dan mencari untuk apa yang bisa memberikan manfaat kepadanya, wa yatajannab, dan berlindung menghindar dari apapun yang membuat manusia itu mendapatkan bahaya, haila yakuna ilmuhu, agar supaya ilmunya tidak menjadi, akalnya tidak menjadi, wa amaluhu, dan amalnya begitu juga dia akan senantiasa mendapatkan hal dari Allah dan dijauhkan dari azabnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini kurang lebih ya penjelasan dari pengarang kitab ini ketika memulainya, mengawalinya, sebelum membahas lebih jauh lagi tentang ilmu, manfaat ilmu, pembagian ilmu, mana yang wajib, fardu ain, mana fardu kifayah. Ya. Kemudian juga sudah kita bahas tentang arti fikih dan keutamaannya. Nah, oleh karena itulah maka mari kita bersama-sama luruskan niat kita, ya, bersihkan hati kita di saat kita sedang menuntut ilmu. Dan ini adalah merupakan bagian daripada adab-adab ilmu yang pertama dan mendasar. Nah, pembahasan selanjutnya nanti kita akan masuk ke dalam pembahasan yaitu tentang niat belajar. Niat yang harus dimiliki oleh seorang talibul ilmi, oleh seorang penuntut ilmu. Bab pertama ini sebenarnya masih merupakan sebuah pengantar atau muqaddimah untuk menghantarkan kepada pembahasan selanjutnya. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, demikian yang saya bisa sampaikan. Baru satu bab. Ini masih ada 12 bab lagi, walau alam ini nanti gimana. Ya, tapi ala kulli hal mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat dari kajian kita hari ini di pesantren ini. Memang kitab Ta'lim Muta'alim ini menjadi salah satu kitab yang harus dikaji di saat-saat mereka baru masuki dan menjadi santri, ya, sebagai pembekalan dan sebagai pengarahan, ya, dari lembaga, dari para guru agar dia kelak menjadi seorang santri, seorang murid yang nanti akan mendapatkan kemanfaatan dan kemaslahatan dari ilmu yang dipelajari. Ilmu bukan hanya sekedar ilmu, tapi ilmu yang melahirkan sebuah amal yang akan melahirkan ketakutan, khasyah, karena kriteria seorang ulama adalah ilmu yang melahirkan ketakutan kepada Allah. Innamal ulama alladzina yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahwa orang yang takut kepada Allah itu adalah mereka yang punya ilmu. Para asatidz semuanya, saya rasa ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari khilafah saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.